Oke. Khadimul ummah artinya melayani umat. Jadi Oh. segala upaya yang dilakukan oleh para penggiat Yayasan Wakaf ini, selain mengharapkan ridho Allah ya Mm-mm. dengan nama Lailatul Qadarnya itu, nah ini seluruhnya didedikasikan untuk melayani sesama. Mm-mm. Nah ini yang disebut dengan Khadimul Khadimul Ummah. Ummah. Jadi, Kita kembangkan industri wisata di situ mm-mm. sehingga industrinya berkesinambungan, dan yang lebih penting kita bisa menikmati planet bumi tempat tinggal kita Kita ini, sendiri ya. kita merasa senang. Mm-mm, betul. Jadi Tanpa merusak ya. tanpa merusak. Hmm. Jadi membangun tanpa menggusur, membangun Hmm. tanpa merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ekbis. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Fadlullah selaku pembina Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khotimul Ummah. Ya. Apa kabar Bapak Fadlullah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya Syifa Yasmin akan bicara sedikit, ngobrol sedikit terkait yayasan tersebut. Sebelumnya mau nanya dulu nih Ya. tentang Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khatimul Ummah. Nah, bisa dijelaskan nggak kepada Sobat Ekbis apa sih yayasan tersebut dan apa sih visi misi dari yayasan itu gitu Bapak? Baik, terima kasih. Jadi yayasan ini dibuat legalitasnya itu Mm-mm. sekarang. Tapi Hmm. kita sudah bekerja, para penggiatnya itu lama. Oh, berarti Jadi udah lama banget sudah dari lama. tahun. Jadi kita sudah bekerja dari 3 tahun yang lalu. Hmm. Tapi kemudian kerja-kerja sosial yang kita lakukan, Hmm. kita anggap ini penting Hmm. untuk dibuat legalitasnya. Jadi kita bekerja di bidang pendidikan, kita bekerja di bidang layanan sosial kemanusiaan, kita bekerja di pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kita juga punya fokus pada gerakan konservasi dan perlindungan Lingkungan. semesta alam. Hmm. Nah, kita berpendapat nih teman-teman, nah ini kerja-kerja yang kita lakukan ini perlu dibuat legalitasnya. Hmm. Nah, kira-kira apa ya nama dari Yang cocok dengan eh, kegiatan-kegiatan yang yang sudah cocok dengan dilakukan gitu. kegiatan ini? Akhirnya karena ini gerakannya adalah gerakan sosial, Mm-mm. maka kami memutuskan agar bentuk badan hukumnya adalah yayasan. Jadi Iya, kan yayasan itu bergerak di bidang sosial. betul. Kemudian yang kedua, dari segi yayasan saja nggak cukup nih. Hmm. Kita harus pastikan bahwa gerakan kita ini gerakan murni yang bukan hanya secara horizontal membantu sesama, tetapi Tapi, juga secara vertikal ini memiliki kaitan yang bersifat spiritual, yang bersifat hmm, ilahiyat. Nah, maka menghubungi sama Allah gitu ya. betul, maka ini kaitkan yayasan wakaf. Hmm. Nah, dan Dan visinya nih, visinya ini nanti nyambung tuh, yayasan wakaf Lailatul Qadar. Nah, itu apa kita tuh tentu maksudnya? tahu ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa di Hmm. bulan istimewa, yaitu Hmm. di bulan Ramadan. Dan satu malam ini kan lebih baik dari 1000 1000 bulan. bulan. Hmm. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah satu gerakan yang memiliki cita-cita besar, ya, memiliki pahala yang besar, Hmm. ya, dan yang terpenting adalah berkesinambungan. Betul. Itu mengapa namanya disebut Yayasan Wakaf Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Khatimul Nah, ummahnya. khadimul ummahnya itu ini yang kalau yang apa Lailatul Qadar itu vertikalnya. Nah, Ah, ini yang horizontalnya. oke. Khadimul ummah artinya melayani umat. Jadi Oh. segala upaya yang dilakukan oleh para penggiat Yayasan Wakaf ini, selain mengharapkan ridho Allah ya Mm-mm.
dengan nama Lailatul Qadarnya itu. Nah, ini seluruhnya didedikasikan untuk melayani sesama. Nah, ini yang disebut dengan Khadimul Khadimul Ummah. Ummah. Jadi Ya, yayasan ini bukan hanya sekedar bergerak untuk melayani masyarakat saja, tapi juga mencapai ridha Allah gitu ya, iya, Pak. betul. Karena cita-cita kita itu Hmm? bukan hanya meraih kebahagiaan di sini, Mm-mm. tapi yang jauh lebih penting adalah menyiapkan bekal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan abadi, Hmm. yaitu kehidupan akhirat. Betul, Kira-kira begitu betul. Jadi semangatnya. karena memang kita juga hidup di dunia untuk ibadah dan Ya, untuk mencapai ridhonya Allah gitu ya Pak ya. Dan betul, ini salah satu jalannya melalui yayasan ini gitu. betul. Nah, bicara tentang yayasan ini sebenarnya program apa aja sih Pak yang ada dalam yayasan tersebut gitu? Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh umat untuk Hmm. bangkit, ya kan? Kami merumuskan yang pertama bahwa kita harus menjaga merawat akidah umat. Hmm. Jadi akidah umat ini harus dijaga dirawat. Dengan Jadi, melakukan pengajian nah, gitu. apa yang kita lakukan adalah gerakan keagamaan. Jadi kita mulai dari membangun masjid, ya, rumah ibadah umat Islam ini, Mm-mm. kemudian mengisi masjid-masjid itu dengan majelis taklim, ya kan? Mm-mm, Nah, betul. dan di situ kita melakukan pembinaan keagamaan terhadap warga masyarakat, Masyarakat yang ada di sekitar masjid khususnya itu. adalah kaum ibu. Nah, Oh, karena majelis taklim ini kan kebanyakan adalah ibu-ibu, ibu-ibu. meskipun ada juga majelis taklim gabungan, ya, Hmm. ada suami dan istri, ya, dua-duanya mengaji misalnya, dan seterusnya. Tapi yang paling banyak di Majelis majelis taklimnya. taklim adalah ibu-ibu, Mm-mm. dan menjaga akidah melalui keluarga. Tentu ibu memiliki posisi yang sangat strategis. Betul. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis karena kita tahu bahwa al-um madrasatul ula. Ula. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi dari segi keagamaan kita ingin menjaga, merawat akidah umat ini melalui masjid, majelis-majelis taklim, eh, dan apa namanya, rumah tahfidz dan seterusnya. Itu udah berapa banyak masjid yang telah dibangun oleh yayasan ini? Ya, jadi kita sudah menginisiasi gerakan ini. Kita tidak membangun secara langsung fisiknya, Mm-mm. ya kan? Tapi kita membangun satu kesadaran bagaimana masjid-masjid itu berfungsi Sebagaimana sebagaimana mestinya mestinya. Jadi gitu. ini yang kita lakukan. Nah, Yayasan Khadimul Ummah ini bersinergi dengan banyak mitra, ya. Jadi majelis-majelis taklim yang sudah ada itu kita berikan satu pencerahan Hmm. tentang fungsi masjid, dan tentu di dalamnya juga bagaimana memperkuat peran perempuan dalam mengembangkan, menjaga, mempertahankan ketahanan rumah tangga. Dan itu kita yang menjadi fokus. Itu dari segi keagamaan. Keagamaan. Kemudian dari segi pendidikan. Ada lagi berarti Ya, setelah keagamaan ada program pendidikannya. pendidikan. Nah, bisa Nah, dijelaskan kita nih. di dalam bidang pendidikan ini juga mencerdaskan umat. Jadi Bagaimana dengan bagaimana kita mencerdaskan umat ini? Mm, Tentu kita menyelenggarakan satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi. Nah, sampai dengan kuliah berarti ya? sampai kuliah. Dan kita sekali lagi, Khadimul Ummah ini tidak punya pretensi untuk mengerjakan semuanya sendiri, tapi kita bermitra Bermitra. dengan lembaga-lembaga yang memiliki misi yang sama. Mm-mm. Misalnya Khadimul Ummah ketemu dengan sekolah Amirul Mukminin Amirul misalnya gitu, ya, Mukminin. dan ketemu dengan forum-forum yang tugasnya adalah menjalankan fungsi pendidikan, termasuk forum pesantren. Jadi Hmm. kita Bermitra ya, bersinergi, ya. bersinergi. Nah, kita masuk ke situ,
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui satuan pendidikan. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Nah, pesantren itu ada yang formal, ada yang non formal. Ada yang memiliki satuan pendidikan formal, ada yang satuan pendidikannya Non non formal. formal, ya. Nah, itu Sampai Ma'had Ali. berarti yayasan ini memfasilitasi mereka dengan memberikan kayak mungkin ustadz-ustadz datang ke sana untuk memberikan kajian kah atau seperti apa sih teknisnya gitu tuh? Ya, jadi kita berfungsi selain mengadakan satuan pendidikannya itu, juga berfungsi sebagai konsultan. Jadi kita memberikan konsultasi bagaimana misalnya kurikulum merdeka, gitu kan, bagaimana satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan Islam itu menguasai 3 hal. Yang Apa tuh? pertama penguasaan terhadap kajian-kajian keagamaan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits, kemudian pengembangan sains dan teknologi, ya khususnya teknologi baja, teknologi digital gitu. Betul. Dan kemudian kita juga masuk ke bagaimana penalaran ilmiah. Jadi bagaimana Berpikir kritis gitu berpikir ya. kritis dan kemampuan dia untuk memecahkan problem-problem yang ada di Problem solving berarti. masyarakat sekitarnya. Gitu Nah, ya, itu di bidang pendidikan. pendidikan. Masih ada Nah, lagi program ada lainnya. pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Bisa Nah, dijelaskan? di pemberdayaan ekonomi ini kita masuk pada sektor yang paling esensial, yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Wow. Nah, jadi kita masuk bagaimana distribusi beras, misalnya ada distribusi daging. Nah, kita terakhir ini untuk distribusi Beras. daging, Oh, daging. nah itu daging ayam, Mm-mm. kemudian juga daging. Ya, biasanya kalau ayam disebut ayam saja. Iya. Kalau daging biasanya dikaitkan dengan Sapi. sapi, kerbau, Mhm. atau kambing begitu ya. Nah, ini kita fokus di Kota Serang, Mhm. kemudian Kabupaten Serang. Kita juga merambah di Rangkas Bitung, Pandeglang, dan Cilegon. Nah, itu untuk distribusi pangan berarti ya. Distribusi pangan. Jadi kita masuk ke pedagang pasar. Oh. Jadi bagaimana kita melakukan konektivitas antara Petani gitu. perusahaan yang Oh, yang membuat produk yang tersebut. memiliki industri di bidang peternakan ayam ini, kemudian nanti kita masuk ke pedagang-pedagang. Nah, jadi aspek pemberdayaannya di mana? Aspek pemberdayaannya adalah pedagang pasar mendapatkan harga yang kompetitif, ya kan? Sehingga nanti masyarakat juga bisa menikmati daging dengan harga yang terjangkau. Nah, sebenarnya semangat kita bukan hanya pemberdayaan ekonominya, tapi yang lebih penting ketika masyarakat mendapatkan harga daging yang kompetitif, maka kita turut membantu pemerintah menyelesaikan problem antara lain problem stunting. Betul, betul. Jadi ini kita karena lakukan. harganya lebih terjangkau gitu ya. Betul. Jadi gizi bisa terpenuhi. Betul. Nah, termasuk juga daging sapi. Jadi daging sapi kalau masyarakat itu beli berapa kilo gitu kan menjadi mahal. Tapi kalau sudah dirancang sedemikian rupa dengan jumlah yang pas, misalnya berapa ons gitu, itu jadi anak-anak itu bisa menikmati. Ya sama ya, sekarang kan ada misalnya bakso tusuk atau bakso goreng, ada bakso apa begitu, sehingga nanti daging yang sebelumnya itu elit, karena biasanya menikmati daging itu kalau selamatan, ya kan? Benar. Nah, sekarang masyarakat kita bisa menikmati daging dalam berbagai kesempatan. Kalau yang menikmati sate Marangi gitu kan, satu Jadi lapar porsinya nih. 5 gitu kan,
satu porsinya 10 tusuk. Nah, itu Hmm. kan udah ketahuan tuh harganya berapa, misalnya 20.000 gitu. Nah, sekarang bisa nggak variannya kalau untuk mahasiswa itu satu porsi tidak lagi 10 tusuk, tapi Hmm. 7 atau 5 tusuk gitu, sehingga nanti bisa terjangkau. Nah, Betul. itu bagian dari upaya yang kita lakukan, Dalam pemberdayaan pemberdayaan ekonomi. sekaligus menjalankan peran-peran sosial kemanusiaan. Oke. Jadi keagamaan, pendidikan, ekonomi, lalu apa ada lagi gak? Ya, sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan Nah, juga. sosial Nah, itu apa kemanusiaan nih? ini kita masuk dari perspektif keagamaan dengan mengelola bukan sekedar wakaf, Mm-mm. tapi gerakan sedekah. Gerakan sedekah. Ya, gerakan sedekah. Jadi tadi teman-teman yang bergerak di pasar, Hmm. yang kita bantu untuk memampukan mereka dari segi ekonomi. Nah, mereka juga menyisihkan, ya kan, menyisihkan dari sebagian pendapatan Keuntungannya. mereka, Mm-mm. keuntungan mereka untuk bersama-sama menolong. Eh, Hmm. dan ini yang kita tanamkan, nilai yang kita tanamkan, bahwa ketika kita menolong orang lain yang lemah, sesungguhnya kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk kita, agar kita ini bisa menyelesaikan tantangan yang lebih besar. Betul, betul Jadi sekali. kalau kita ingin Allah menolong kita, tolonglah saudara-saudara kita yang lemah secara ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar bermitra saja atau bekerja sama saja, tapi mengajak ke kebaikan juga ya untuk setelah kita dapat keuntungan nih, kita bagikan atau kita sharing ke masyarakat-masyarakat atau saudara-saudara kita yang punya hak juga terhadap rezeki yang kita dapat gitu ya Pak Betul. ya. Jadi kita menumbuhkan rasa berdaya Mm-mm. dan semangat kegotong royongan, Betul. semangat kebersamaan. Itu. Nah, kita juga bergerak di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan. Nah, ini hampir di segala aspek ya berarti Ya, yayasan ini. jadi kenapa konservasi dan pelestarian lingkungan itu penting? Ini kita harus bersama-sama membangkitkan satu kesadaran bahwa Mm-mm. hari ini kita tinggal di bumi. Betul. Dan kalau planet tempat tinggal kita ini tidak dijaga, tidak dirawat, ya kalau udaranya kotor, Nah, kalau airnya kotor, ya kan, kalau kita membuang sampah sembarangan, lalu yang terdampak kita kita sendiri sendiri. baru kali ini deh kayaknya. Oh, lanjut. Jadi langsung pertanyaan yang sebelum Bapak jawab tadi aja. Oh iya, oke oke oke. Baik. Oke, tadi kan udah ada pendidikan, lalu keagamaan, pemberdayaan ekonomi, kemudian ada apa lagi tuh tadi? Sosial Sosial kemanusiaan. kemanusiaan. Lalu ada program apa lagi nih yang dinaungi oleh Yayasan Lailatul Qadar ini? Ya, kita bergerak juga pada bidang konservasi dan pelestarian lingkungan. Nah, Ya, kita tahu bersama bahwa kita ini kan tinggal di planet bumi, toh. betul. Dan kalau bumi tempat kita Kita berpijak. tinggal, kita berpijak di sini, eh, airnya kotor, udaranya kotor, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Iya, kita akan punah. Kita nggak bisa minum air bersih, tidak bisa bernafas dengan udara yang bersih. Lama-kelamaan manusia bisa punah. Nah, karena itu yayasan ini bergerak pada bidang yang Lingkungan sangat konservatif. esensial itu, Mm-mm. yaitu konservasi dan pelestarian lingkungan. Kita mulai dari apa kondisi ya Indonesia sebagai negara kepulauan. Mm-mm. Nah, sebagai negara kepulauan, kita ini memiliki pantai, ya kan? Kita memiliki pesisir Betul. yang luar biasa dan yang mempertemukan antara laut dan darat,
itu disebut dengan muara. Hmm. Karena itu kami di Yayasan Lailatul Qadar Khatimul Ummah ini menyebut satu peradaban yang harus kita majukan adalah peradaban muara. Apa Jadi itu? peradaban muara yaitu peradaban yang mempertemukan antara kekayaan sumber daya alam Mm-mm. yang ada di darat Muka bumi. Oh, yang ada di darat. Mm-mm. dan kekayaan sumber daya alam yang ada di laut. Nah, ini biasanya disajikan di meja makan itu. Ya kan, agribisnis ya kan pada satu sisi, dan kemudian juga sumber daya ikan dan seterusnya. Nah, ini kita pertemukan. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan gerakan bersama, menjaga laut kita, menjaga hutan kita, menjaga sungai kita, menjaga muara kita, dan kita bertemu di muara itu dengan semangat konservasi. Kita kembangkan industri wisata di situ, sehingga industrinya berkesinambungan, dan yang lebih penting kita bisa menikmati planet bumi tempat tinggal kita ini sendiri, ya. Kita merasa senang. Betul. Jadi tanpa merusak ya. Tanpa merusak. Jadi membangun tanpa menggusur, membangun tanpa merusak. Betul. Ini yang menjadi gerakan kami di Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khatimul Ummah. Jadi bukan hanya menikmati saja, tapi kita juga harus menjaga kekayaan hayati yang ada di laut ataupun di daratan gitu. Betul. Ya. Nah, itu konservasi lingkungan. Selanjutnya apakah ada lagi nih program lainnya dari Yayasan Lailatul Qadar Khatimul Ummah ini? Ya, jadi semangat konservasi ini mengingatkan kita kepada semangat yang ditularkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk ada yang disebut dengan gerakan wakaf pohon. Ya kan, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita begitu, andaikan besok terjadi kiamat dan di tangan kita itu ada bibit, maka tanam. Oh gitu ya. Ya, jadi gerakan wakaf pohon, kemudian gerakan wakaf sumur, ini dicontohkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sumur ya? Tentu sumur yang kita maksud bukan semata-mata sumur konvensional, tapi lebih dari itu adalah sumber air bersih. Dan tentu kita harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan air bersih. Nah, nanti di kita juga ada air, bukan hanya air bersih, tapi air sehat. Yang jika kita mengkonsumsinya dengan baik, maka yang sakit pun bisa sembuh, bisa sehat gitu. Nah, kita semangat kita di situ. Kemudian kita membangun irigasi. Rasulullah kan mengajarkan seperti itu, membangun irigasi, karena dengan irigasi kita membangun sektor pertanian. Betul. Jadi begitu. Jadi semangat konservasi itu bukan hanya semangat pelestarian sebenarnya, tapi dampak dari konservasi adalah ekonomi dan tentu kesehatan yang berkelanjutan. Betul. Seperti itu. Nah, itu masih dalam bagian konservasi lingkungan ya. Yeah. Lalu apakah ada lagi, entah itu kesehatan atau mungkin program lainnya, ada gak nih Pak? Ya, jadi nanti ada program yang terkait dengan kesehatan. Ada juga. Jadi tentu kita tahu bersama ya, doa yang selalu dipanjatkan dalam masyarakat kita, masyarakat Islam itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Ya kan? Jadi sangat penting kesehatan itu, sehingga di dalam permohonan kita setiap hari, setelah menjaga agama, itu yang kedua adalah menjaga jasmani kita sendiri, jasmani kita, kesehatan. Oleh karena itu kami juga membangun kemitraan dengan teman-teman yang sudah terlebih dahulu bergerak di bidang kesehatan. Ya, baik itu
layanan kesehatan yang sudah biasa kita kenal, namanya puskesmas, klinik, rumah sakit dan seterusnya, maupun satu arus baru ya, Ya, layanan apa nih? kesehatan yang bersifat holistik. Misalnya Seperti apa ada tuh? rumah sehat, ya kan, Ah, obat herbal dan seterusnya. Jadi nanti kita mengarahkan layanan kesehatan itu pada layanan kesehatan yang bersifat holistik. yang secara Ya, keseluruhan gitu ya. ya. Jadi penyembuhan itu bukan hanya dengan memberi obat. Obat ketika Nah, sakit gitu ketika ya. sakit. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya konsultasi agar tidak sakit. Nah, betul. Jadi lebih baik mencegah ya. Ya, namun kita ini kan masih sering dengar gitu kan, Mm-mm. mau dibawa ke mana, ke rumah sakit, emang sakit apa, gitu kan, ya kan. Jadi sebenarnya datang ke Rumah sakit, lembaga-lembaga lembaga layanan kesehatan kesehatan, lah ya. itu bukan karena sakit, tapi karena ingin sehat. Jadi sekedar konsultasi pun justru dianjurkan juga gitu ya untuk Iya, mengkonsultasikan bagaimana kesehatan kita iya, gitu kan ada yang supaya bilang itu kemarin ngobrol kok tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah, kita menyebut tiba-tiba itu kan padahal itu kan untuk sakit itu, karena ada satu proses tertentu yang disfungsi dari organ-organ yang ada betul di tubuh kita. tubuh kita. Jadi itu program lainnya gitu Ya, adalah kesehatan. Apakah ada lagi nih Pak? Program ini udah banyak banget tadi ada mm, sekitar 6 deh kayaknya ya. ya, Mulai dari agama, pendidikan, lalu pemberdayaan ekonomi, mm, sosial kemanusiaan, konservasi lingkungan dan yang terakhir tadi ada kesehatan. kesehatan. Ini udah 6 program nih Pak, udah Ya, hampir di seluruh aspek. Apakah masih ada lagi Pak ya, program yang di Lailatul Qadar Khadimul Ummah. Jadi semua program kebajikan yang meninggikan karakter kemanusiaan, nah itu kita akan bekerja sama di situ. Dan seperti namanya Khadimul Ummah, ini kita sangat terbuka dengan semua gerakan sosial maupun gerakan kemanusiaan. Jadi ini sangat terbuka. Kita terbuka dengan siapapun. Nah, kita menjunjung tinggi moderasi, kita menjunjung tinggi kebinekaan. Nah, kita sadar betul bahwa kita tinggal di dunia ini, ya, kita tinggal di bumi, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia masyarakatnya sangat plural, dan kita tinggal di Indonesia ini juga terkoneksi dengan negara bangsa lain. Betul. Ya, misalnya di Asia, di ASEAN, ya, di Asia Tenggara ini. Nah, oleh karena itu Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khadimul Ummah ini bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, itu menjangkau seluruh aspek. seluruh aspek kehidupan. Meskipun kita basisnya di Banten, Indonesia, tapi kita berelasi dengan semua pihak. Hampir di seluruh Indonesia. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Fadlullah terkait aksi atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Lailatul Qadar Khadimul Ummah, dan banyak sekali kebermanfaatan yang telah dilakukan melalui program-program tersebut. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu dan sepertinya terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Fadlullah, dan saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.